Lamine Yamal pakai nomor punggung Messi musim depan. Valencia tuntut Netflix gara-gara film dokumenter. Tolak atribut LGBTQ+, Matic dicemooh fans di Prancis. Simon Tahamata gabung jajaran timnas Indonesia. Miss Hilgers dikatain bodoh, netizen Indonesia marah besar. Merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Liverpool dipaksa menyerah 3-2 saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion. 3 gol tuan rumah hadir dari Yassin Ayari menit 32, Kaoru Mitoma menit 69, dan Jack Hinshelwood menit 85. Sementara 2 gol The Rest dipersembahkan oleh Harvey Elliott menit 9 dan Dominic Szoboszlai menit 46. Atas hasil ini Brighton naik ke peringkat 8 klasemen dengan 58 poin. Melihat masa fans United dan Spurs yang mulai berbondong-bondong datang ke Bilbao untuk menyaksikan final Europa League, kepolisian Inggris menghimbau agar fans yang tidak mempunyai tiket untuk tidak berangkat ke Spanyol. Melansir dari The Guardian, himbauan itu dikeluarkan karena pihak keamanan memprediksi akan ada 80.000 fans tanpa tiket yang datang ke Bilbao, sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan besar. UEFA juga mengeluarkan aturan kalau tiket pertandingan yang dibeli di luar situs resmi tidak bisa digunakan masuk ke dalam stadion. Masih berkaitan dengan final Europa League, ex-pelatih Tottenham Hotspur Kate Burkinshaw berpendapat kalau Ange Postecoglou jangan dipecat jika berhasil membawa Spurs juara Eropa. Mengutip dari Daily Mail, Burkinshaw tak mau pelatih asal Australia itu bernasib sama dengan dirinya, yaitu dipecat usai mempersembahkan trofi Europa League. Burkinshaw sendiri adalah orang yang memimpin Spurs saat terakhir kali memenangi Europa League pada musim 1983-84. Malangnya usai juara, Burkinshaw malah didepak dari kursi pelatih Spurs. Setelah tak kuasa menebus Florian Wirtz yang terlampau mahal, Manchester City kini memindahkan targetnya kepada penggawa Barcelona Dani Olmo. Menurut Mirror, tim asuhan Pep Guardiola telah dikaitkan dengan pemain Spanyol itu, bahkan sejak beberapa waktu belakangan. Kondisi keuangan Barcelona yang buruk membuat peluang City mendapatkan Olmo terbuka karena Blaugrana bisa dengan senang hati melepasnya demi uang. Olmo yang baru didatangkan dari Leipzig awal musim ini memiliki market value di atas 60 juta euro. Belum adanya tim yang serius berkomunikasi dengan Jamie Vardy membuat mantan pemain Rangers Ally McCoist menjagokan Vardy untuk coba peruntungan karir di Skotlandia. Melaporkan dari Sport People, McCoist melihat dengan bergabungnya Vardy ke Rangers akan meningkat standar kualitas tim rival Celtic itu. Menurutnya Vardy cocok untuk memimpin kebangkitan Rangers yang sudah gagal meraih gelar Liga 4 musim beruntun. Meski Vardy sudah menginjak 38 tahun, McCoist percaya kalau Rangers dapat memberinya penghujung karir yang lebih baik. Pindah ke Spanyol, Lamine Yamal semakin mengikuti jejak keagungan Lionel Messi di Barcelona setelah dikabarkan akan mengenakan nomor punggung 10 musim depan. Mengabarkan dari Gol, Yamal akan mengenakan jersey ikonik itu setelah menandatangani kontrak barunya dengan klub Katalan. Alumni La Masia ini akan dipagari dengan klausul pelepasan senilai 1 miliar euro oleh Barca. Barulah setelah tanda tangan selesai, Yamal akan diperkenalkan sebagai pemilik baru nomor 10. Musim ini, nomor 10 dipakai oleh Ansu Fati yang sudah pasti hengkang dari Camp Nou. Usai menikmati karir selama 26 tahun, kiper legendaris Pepe Reina mengumumkan pilihannya untuk gantung sepatu musim depan. Melansir dari Football Espana, mantan pemain timnas Spanyol itu telah memutuskan untuk pensiun di usia 42 tahun. Selama berkarir, Reina yang jebolan Akademi La Masia telah berpetualang ke sejumlah klub seperti Villarreal, Liverpool, Bayern Munchen, dan Napoli. Berbagai trofi bergengsi sudah ia dapatkan, termasuk Piala Dunia 2010 bersama Spanyol. Musim ini, Reina menjalani peran krusial sebagai kiper Como asuhan Cesc Fabregas di Serie A. Valencia tengah bersiap mengajukan tuntutan kepada Netflix, imbas adegan dalam film dokumenter Vinicius Junior yang dianggap menyudutkan mereka. Menurut Mundo Deportivo, pihak Lausier merasa tersinggung dengan gambaran fans mereka yang dianggap rasis dengan mengolok-olok Vinicius saat Madrid bertamu ke Mestalla, Mei 2023. Valencia menuntut Netflix untuk memperbaiki narasi dalam film yang punya unsur menjelekkan fans mereka. Lebih lanjut, Valencia mengatakan tindakan ini untuk membela ketidakadilan dan kebohongan yang dilakukan terhadap penggemar mereka.
Terbang ke Italia, kegagalan mendapatkan tiket tampil di satupun kompetisi Eropa menyebabkan kondisi keuangan AC Milan diprediksi alami kerugian besar. Mengutip dari Football Italia, absennya Rossoneri akan membuat klub kehilangan pemasukan yang nilainya sekitar 60 juta euro. Kondisi ini membuat manajemen perlu berpikir keras demi menyelamatkan neraca keuangan. Langkah terdepan yang bisa dilakukan adalah menjual pemain andalan dengan harga yang mahal. Salah satu yang siap dikorbankan adalah Tijani Reinders yang diperebutkan Manchester City dan Real Madrid. Sementara dari sisi Milan lainnya, Simone Inzaghi tampaknya mendapat perhatian khusus dari Al Hilal yang menargetkannya sebagai pengganti Jorge Jesus. Mengabarkan dari La Gazzetta dello Sport, Presiden Al Hilal Fahad bin Saad sampai ngebet agar timnya lebih cepat lagi menghubungi Inter untuk kemungkinan mengangkut Inzaghi. Sang presiden bahkan rela melakukan segala cara agar klub asal Riyadh ini bisa mendatangkan pelatih 49 tahun. Al Hilal memang masih mencari kandidat pelatih baru jelang persiapan Piala Dunia antar klub. Sejumlah nama sempat dikaitkan, tapi kesepakatan tak kunjung tercapai. Pindah ke Belanda, Ajax mulai terbuka kepada khalayak kalau mereka sudah menelpon mantan pelatihnya Erik ten Hag untuk pulang ke Amsterdam. Melaporkan dari Tribal Football, Direktur Teknik Ajax, Alex Kroes, mengatakan bahwa dia telah berbicara kepada Alex tentang kemungkinan kembali ke Johan Cruyff Arena. Langkah ini diambil karena Francesco Varioli mengumumkan kepergiannya yang tiba-tiba usai gagal membawa Ajax juara Eredivisie. Direksi Ajax bersedia untuk berbicara lebih intens dengan ex-arsitek Manchester United dalam waktu dekat. Ajax kemungkinan tak mau Ten Hag merapat ke Jerman bersama Leverkusen atau Italia bersama Roma. Bergeser ke Prancis, gelandang senior Olympique Lyon Nemanja Matic mendapat kritikan dari fans sepak bola Prancis atas aksinya yang menolak mengenakan atribut bernuansa LGBTQ+. Melansir dari The Guardian, pemain asal Serbia itu terlihat menutupi warna pelangi yang ada di logo Ligue 1 pada jersinya dengan kertas putih. Aksi itu dilakukan saat Lyon melawan Angers. Sontak hal itu dikritik oleh penggemar sepak bola di Prancis yang mengatakan kalau Matic tidak mendukung kampanye anti-homofobia yang sedang digencarkan oleh Ligue 1. Matic sendiri memang dikenal sebagai pemain yang sangat vokal dalam menolak kampanye itu. Dari Turki, manajer Fenerbahce Jose Mourinho mendapat julukan baru bernada ejakan yang disematkan oleh para fans Galatasaray. Mengutip dari The Sun, fans Galatasaray menyematkan panggilan The Crying One pada Mo yang gagal membawa Fenerbahce menjuarai Liga Super Turki musim ini. Menurut fans Galatasaray, Mo hanyalah pelatih yang bisa menangis dan menyalahkan sana-sini atas kegagalan timnya. Dalam perayaan juara Liga, ribuan fans Galatasaray juga tampak membawa peti mati dengan foto Mo sebagai tanda ejakan pada pelatih asal Portugal itu. Kembali ke sepak bola Indonesia, jajaran Timnas Indonesia dikabarkan akan segera diperkuat dengan kedatangan legenda Timnas Belanda yang punya darah keturunan Maluku, Semen Tahamata. Menurut CNN Indonesia, media Belanda Football Primer menyebut Semen Tahamata akan bergabung dengan Timnas Indonesia sebagai kepala tim pencari bakat PSSI. Kabar itu ditulis pada Senin kemarin dan seketika membuat publik tanah air heboh. Sebelumnya, nama Semen Tahamata santer dikaitkan mengisi jabatan Direktur Teknik. Bila sudah diresmikan, Tahamata akan bergabung dengan gerbong legenda Belanda di Timnas Garuda. Sementara itu, netizen Indonesia tersulut amarah setelah mengetahui bahwa keturunan Timnas Indonesia Miss Hilgers diajak oleh pundit bola di Eropa. Mengabarkan dari CNN Indonesia, kolom komentar Instagram pandit ISCN Kenneth Perez diserbu netizen Indonesia yang marah gara-gara mengkritik Hilgers. Diketahui Perez mengkritik pemain FC Twente itu bertindak bodoh setelah melakukan pelanggaran yang berbuah gol untuk Ajax. Ia juga kedapatan mengatakan kalau setelah membela Indonesia, kualitas Hilgers jauh menurun drastis. Jelas saja, perkataan itu dihujat oleh netizen yang mendesak agar Perez segera meminta maaf kepada Hilgers. Daily Mail melaporkan bahwa Jonathan David memiliki banyak peminat dari Liga Inggris. Kabarnya dua klub yang sudah mendekati striker asal Kanada itu adalah Aston Villa dan Tottenham. Menurut laporan, David akan tersedia sebagai pemain bebas transfer di akhir musim nanti, usai kontraknya di Lille tak diperpanjang. Baik Spurs dan Villa sedang melakukan kontak awal dengan sang pemain. Namun kabarnya David tak mau terburu-buru memutuskan nasibnya, karena David punya banyak opsi. Klub Spanyol dan Italia juga banyak yang mengincarnya.
Salah satu pemilik Arsenal, yakni Josh Kroenke, telah mendeklarasikan tentang gelombang investasi baru untuk musim panas mendatang. Dilansir Standard, Kroenke kabarnya siap berinvestasi besar untuk memperbaiki materi skuad Mikel Arteta. Ia memuji cara Arsenal menangani tantangan musim ini, seperti banyaknya cedera pada pemain kunci. Namun di balik itu, ia juga menyadari bahwa kedalaman skuad meriam London memang buruk. Maka dari itu, investasi kali ini akan lebih terarah karena investasi ke depan harus menghasilkan sebuah gelar. Namun belum jelas berapa nominal yang akan disuntikan Kroenke. Pemain bintang Flamengo Wesley Franca kabarnya telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan raksasa Inggris Manchester City. Klub asal Manchester itu kabarnya sudah lama mengincar Wesley, namun sang pemain tak kunjung memberi kepastian dan kini kepastian itu telah diberikan. Menurut Football 365, City sudah mempersiapkan dana sekitar 35 juta euro untuk melancarkan transfer bek kanan tersebut. Namun Flamengo kabarnya masih mematok harga sang pemain di angka 45 juta euro. Masih dari Liga Inggris, namun kali ini tentang Southampton, calon penghuni divisi Championship musim depan. Dilansir The Guardian, Southampton sedang mengincar pelatih baru untuk musim depan. Nama-nama yang dikaitkan pun cukup menarik. Selain Tom Cleverley yang sedang menangani Watford, Southampton kabarnya juga menghubungi pelatih muda sensasional Will Seal. Tujuan Southampton mengincar pelatih-pelatih muda untuk membangun kembali skuad mereka dengan sistem dan materi yang lebih fresh. Mereka berniat setahun saja di kasta kedua, namun belum ada tanggapan dari dua calon pelatih tersebut. Negosiasi pun masih berlanjut. Dari Inggris kita bergeser ke Italia untuk membahas salam perpisahan fans AS Roma kepada sang pelatih Claudio Ranieri. Dilansir Football Italia, fans Roma menyanyikan namanya, membentangkan spanduk dan koreo yang bertuliskan pesan-pesan terima kasih kepadanya. Ranieri pun diberikan waktu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata selepas pertandingan. Ia berterima kasih dan sedikit bernostalgia bahwa dirinya adalah fans Roma sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Mulai musim depan, Ranieri akan mengemban peran baru di Roma sebagai penasehat. Bergeser ke kota Milan, Christian Pulisic kabarnya kurang bahagia di AC Milan. Dirinya tidak begitu nyaman dengan situasi Milan yang terus kesulitan bersaing dengan klub-klub papan atas Serie A. Di tengah kegalauan itu, Pulisic justru sedang mempertimbangkan kesempatan untuk kembali ke Premier League musim depan. Dilansir Tribal Football, Liverpool jadi salah satu klub yang berminat kepadanya. Namun belum ada langkah konkret dari The Reds. Italia sudah, kita mampir ke Belanda terlebih dahulu untuk membahas kisah Ajax Amsterdam yang kehilangan gelar juara Eredivisie secara tragis. Dilansir ESPN, Ajax punya keunggulan 9 poin saat musim masih menyisakan 5 pertandingan. Harusnya ini jadi akhir yang mudah bagi Ajax, namun hasilnya tidak demikian. Di 5 pertandingan terakhir, Ajax justru menelan 2 hasil imbang, 1 kekalahan dan 1 kemenangan. Akhirnya perolehan poin mereka disalib oleh PSV Eindhoven. Menariknya, kegagalan ini tidak membuat sang pelatih Francesco Farioli menyesal. Ia mengaku bahwa ini jadi momen yang berat, tapi ini tak perlu disesali. Momen ini akan dijadikan pembelajaran untuk tim. Ke kabar internasional, ada Ronaldo Junior yang mencetak 2 gol untuk Portugal Under-15. Ini jadi gol debutnya untuk tim nasional. Dilansir ESPN, Ronaldo Junior mencetak 2 gol indah saat membawa timnas Portugal Under-15 juara turnamen Vlatko Markovic di Kroasia. Kepastian itu didapat usai Portugal Under-15 menang 3-2 atas tuan rumah Kroasia. Usai mencetak gol, Ronaldo Junior langsung berlangsung ke sudut lapangan, lalu melakukan selebrasi siu seperti khasnya sang ayah. Kembali ke Indonesia, ada kabar baik yang datang dari pemain abroad Indonesia Kevin Dix. Dilansir Super Bowl beberapa waktu lalu, Kevin Dix harus absen dari lapangan hijau akibat cedera. Ia mengalami cedera hamstring sejak 13 April 2025 lalu. Awalnya ia diperkirakan akan absen hingga akhir Mei, yang mana tak akan bisa tampil untuk tim nasional Indonesia. Namun setelah pemeriksaan lebih lanjut, kondisi Kevin terus membaik. Ia diperkirakan bisa pulih lebih cepat. Maka dari itu, Patrick Kluivert tetap memanggilnya ke skuad. Jika pulih tepat waktu, Dix bisa langsung diturunkan di laga melawan Cina. Masih seputar tim nasional, Patrick Kluivert secara mengejutkan memanggil Reza Arya, walau pelatih kiper Sjoerd Woedenberg sudah memantau Cyrus Margono. Lantas siapa Reza Arya? Dikutip dari Bola Sport, Reza adalah penjaga gawang PSM Makassar. Juku Eja kini berada di posisi keempat sebagai tim dengan kebobolan paling sedikit di Liga 1. Prestasi ini didapat tak lepas dari performa apik sang pemain. Reza sebenarnya pernah dipanggil pada era Sintayong, tetapi hanya menghuni bangku cadangan.